Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, selamat datang di segmen Full Story. Pada video ini Mimin akan berikan alur cerita untuk chapter 1108 secara lengkap dan tanpa tambahan teori. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Perhatian Dunia. Lanjut ke bagian cover menunjukkan cewek-cewek One Piece sedang duduk di atas sofa sambil menikmati minuman mereka. Oke, lanjut kita masuk ke bagian ceritanya. Bagian awal chapter ini menunjukkan serangan kapal-kapal angkatan laut kepada Pulau Egghead dalam operasi Buster Call. Terlihat awan gelap mulai membumbung di pulau ilmu pengetahuan itu yang menunjukkan bahwa kehancuran sudah mulai terjadi akibat Buster Call. Selanjutnya kita berpindah ke lokasi Van Augur, Katarina Devon, dan Caribou. Ya, di sini Van Augur tidak begitu saja mempercayai Caribou. Dia bahkan menodongkan pistolnya kepada si manusia lumpur karena mengira Caribou akan membahayakan bagi Kurohige. Tetapi Caribou berusaha bernegosiasi. Dia menyampaikan bahwa punya informasi yang sangat penting yang tentunya akan berguna bagi Kurohige. Nah, di sini ada sedikit flashback ya yang menggambarkan betapa senangnya Caribou ketika mendengar informasi senjata kuno Poseidon dan juga senjata kuno Pluton. Nah, akhirnya Van Augur dan Devon tampak mulai berpikir untuk menerima tawaran Caribou itu. Tapi di sini kita belum mendapatkan konfirmasi apakah Caribou pergi bersama mereka ataukah tidak. Oke, lanjut kita kembali ke pertempuran di tepi pantai di mana kapal-kapal angkatan laut bertempur melawan Pasifista Mark III. Di sini para Pasifista model terbaru itu terlihat lebih unggul karena memiliki bubble seat, yaitu suatu sistem perlindungan yang bisa menghalau tembakan meriam dari kapal angkatan laut. Lalu para pasifista juga dengan mudah bisa menembak kapal angkatan laut menggunakan laser dari tangan mereka. Serangan laser dari pasifista cukup kuat untuk menghancurkan satu kapal angkatan laut. Melihat hal itu mulai resah, yaitu Wakil Admiral Brugras, Wakil Admiral Hon, dan Wakil Admiral Guillotine. Mereka merasa tidak bisa mengalahkan para pasifista model terbaru itu. Lalu Wakil Admiral Doberman pun memerintahkan seluruh Wakil Admiral untuk turun dari kapal dan segera memasuki pulau untuk mengincar nyawa Jewelry Bonnie. Karena jika Bonnie berhasil dikalahkan, maka kontrol pasifista akan kembali kepada pasukan angkatan laut. Oke, kita beralih ke dalam pulau. Di sini salah satu Wakil Admiral sudah bergerak cepat untuk mentargetkan Bonnie. Dia adalah Wakil Admiral Tosa. Tosa pun menghubungi rekan-rekannya. Roger, di sini Tosa, aku sudah mengejar mereka dan akan segera kubereskan. Nah, Wakil Admiral Tosa akan menggunakan teknik bernama 10 barrel. Itu adalah teknik seperti menggunakan 10 sigan yang bisa menghancurkan baja sekalipun. Bonnie sangat terkejut melihat serangan dari Wakil Admiral Tosa dari arah belakang. Tapi beruntungnya Dory dan Brogy sampai tepat waktu sebelum serangan itu mengenai Bonnie. Dan dengan satu kali hempasan kapak, Wakil Admiral Tosa langsung nyungsep ke dalam tanah. Ya, Franky, Atlas dan juga Bonnie sangat terkejut dengan kedatangan para raksasa. Mereka menganggap bahwa raksasa itu adalah musuh. Namun Dory dan Brogy segera mengkonfirmasi bahwa mereka adalah teman dari Mugiwara no Luffy. Ya, di sini kedua raksasa itu juga mengenali Franky sebagai kru Mugiwara karena mereka sudah mempelajari poster terbaru dari kru Mugiwara. Nah, setelah tahu bahwa kedua raksasa itu adalah teman, Bonnie langsung menyampaikan bahwa Luffy, Sanji, dan Vegapunk masih di dalam pulau. Dory dan Brogy pun tidak asing dengan nama Vegapunk yang sudah pernah disampaikan oleh salah satu cendekia dari kalangan mereka. Akhirnya para raksasa terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, Dory dan Brogy menuju ke tengah pulau untuk membantu Luffy. Sedangkan kelompok yang lainnya membantu untuk mengevakuasi Atlas, Kuma, Franky, dan Bonnie.
Lanjut lagi kita berpindah kepada Wakil Admiral yang lain, yaitu Wakil Admiral Urban, Wakil Admiral Pomsky, dan juga Wakil Admiral Bluegrass. Di sini mereka bertiga menaiki senjata monster laut agar bisa segera sampai ke Pulau Egghead. Dalam perjalanan, Bluegrass bertanya kepada Doll sekuat apa para raksasa itu. Doll pun menjawab bahwa 20 tahun lalu dia pernah bekerja di bawah komando Jaguar di Saul yang seorang raksasa. Bluegrass pun mengakui bahwa Saul memanglah kuat. Oke, lanjut lagi kita beralih ke lokasi pertempuran di tengah Pulau Egghead. Di sini kita melihat Saturn sudah berubah ke wujud laba-labanya yang sangat besar dan mengerikan. Kemudian Luffy berkata kepada Vegapunk, "Kau tak bisa bergerak, kalau begitu bagaimana kami akan menyelamatkanmu? Aduh, kalau kau menggerakkanku, aku akan mati karena pendarahan dalam. Tapi kami berjanji untuk mengeluarkanmu dari pulau ini, benar kan?" "Iya, aku memang berkata seperti itu, tapi aku sudah menerima takdirku saat ini dan aku akan mati di sini. Selain itu, aku harus melindungi sesuatu di pulau ini. Aku hanya berharap penggantian perintah pasifista kepada Bonnie akan tetap jadi rahasia sampai Bonnie dewasa, karena jika tidak, Bonnie akan jadi target buruan seumur hidupnya." Selanjutnya Sanji mengamati gerak-gerik Gorosei Saturn yang terlihat sangat mengerikan. Kakinya dipenuhi dengan racun. Pohon yang diinjak oleh Saturn bahkan langsung meleleh karena racunnya. Lalu Gorosei Saturn pun melancarkan serangan dengan cepat dan kuat. Serangan itu terlihat seperti serangan tentakel. Sanji berlari menghindar sambil membawa Vegapunk, sedangkan Luffy dengan santai dan cengengesan menghindari serangan-serangan Saturn dengan mudah. Tapi karena Sanji membawa Vegapunk, pergerakannya jadi terbatas. Hal itu membuat Kizaru bisa dengan cepat menendang Sanji dan kemudian membuat Vegapunk menjadi donat. Ya, di sini Kizaru berhasil menusukkan pedang cahayanya kepada Dr. Vegapunk. Keadaan Vegapunk pun jadi semakin parah. Luffy yang melihat Vegapunk diserang langsung meminta Sanji untuk membawa ilmuwan itu segera pergi dari Pulau Egghead. Sanji pun bergerak cepat, namun Vegapunk sepertinya sudah tidak bisa tertolong. Kemudian untuk mencegah pengejaran dari Saturn dan Kizaru, Luffy berubah menjadi mode raksasa. Lalu dia mencengkeram Kizaru dengan tangan kanannya dan menahan kepala Gorosei Saturn dengan tangan kirinya. Luffy pun bertekad tidak akan melepaskan mereka berdua. Cengkeraman Luffy kali ini lebih kuat dan membuat Kizaru sampai memuntahkan darah. Di sisi lain, Sanji melihat Vegapunk mulai tersenyum dan Vegapunk pun akan menyampaikan siaran langsung kepada seluruh dunia. Vegapunk berkata, "Perhatian dunia, halo semuanya, ini adalah Dr. Vegapunk, orang paling jenius dan rendah hati di dunia. Aku yakin pesan ini akan mengejutkan kalian semua, tapi tolong dengarkanlah. Aku ingin mengatakan sesuatu dan ini adalah kenyataan tentang dunia kita saat ini." Ya, kata-kata dari Vegapunk itu menjadi akhir dari chapter ini dan infonya minggu depan tidak libur. Oke, sampai di sini aja pembahasan segmen full story untuk chapter 1108 ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Yosa, Mimin atau Hayato. Terima kasih.